Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar semuanya teman-teman? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Dan selamat menjalankan ibadah puasa bagi teman-teman muslim yang menjalankan. Nah, saat ini saya berada di laboratorium sistem sensor, di mana laboratorium ini teman-teman sekalian dapat gunakan, baik itu tugas akhir nantinya, ataupun mau diskusi mengenai sistem-sistem sensor yang berkembang saat ini. Baik teman-teman sekalian, pada kesempatan ini kita kembali lagi melakukan praktikum secara online. Olehnya itu, marilah kita berdoa sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing, dan tentunya berdoa agar supaya wabah COVID-19 ini segera berakhir dan kita bisa menjalankan aktivitas kita seperti biasanya dan menjalankan ibadah-ibadah di bulan suci Ramadan ini secara maksimal. Olehnya itu, berdoa dipersilakan. Baik teman-teman sekalian, mungkin di antara teman-teman sekalian ada yang bertanya kenapa pada hari ini saya menggunakan APD yang cukup rapi ya. Karena hari ini kita akan melakukan praktikum yaitu pencacahan radioaktif. Jadi pada hari ini kita akan bermain-main dengan nuklir. Baik teman-teman, saya jelaskan terlebih dahulu. Jadi teman-teman sekalian, radioaktivitas atau peluruhan inti merupakan proses di mana inti dari sebuah atom yang tidak stabil yang kehilangan energi dengan mengemisikan radiasi. Jadi sebuah material yang mengemisikan jenis radiasi itu dapat berupa partikel alfa, partikel beta, sinar gamma, dan elektron-elektron konversi. Radioaktivitas ini ditekuni oleh beberapa ilmuwan ternama seperti Anthony Henry dan Marie Curie. Jadi beliau ini banyak menghabiskan waktunya untuk meneliti dari inti atom, bagaimana sistemnya sehingga dapat kita aplikasikan dan dapat kita rasakan pada teknologi-teknologi saat ini. Teknologi nuklir ini banyak diaplikasikan di berbagai bidang, diantaranya bidang kesehatan, yaitu untuk mendiagnosis atau terapi penyakit seperti kanker, jantung, atau penyakit infeksi. Kemudian di bidang pertanian, teknologi nuklir ini juga digunakan untuk menghasilkan radioisotop atau radiasi yang dapat meningkatkan produktivitas pangan, serta dapat juga digunakan sebagai bahan pengawet makanan. Dan selanjutnya di bidang energi, tentunya dapat dijadikan pembangkit listrik atau PLTN, pembangkit listrik tenaga nuklir, dan pastinya bahan bakar nuklir ini sangat bersih. Namun sayangnya di negara kita ini teknologi nuklir, apalagi di bidang energi, belum dimanfaatkan secara maksimal. Selanjutnya tujuan praktikum kita pada hari ini, yaitu yang pertama, teman-teman sekalian dapat melakukan pencacahan untuk mengetahui distribusi cacahan dan karakteristik dari radioaktif. Kemudian yang kedua, teman-teman sekalian dapat mempelajari prinsip kerja Geiger-Müller-Cantor yang berbasis komputer. Selanjutnya saya akan memperkenalkan terlebih dahulu komponen apa saja yang akan kita gunakan pada praktikum hari ini. Yang pertama, komponen yang paling penting yaitu Geiger-Müller-Cantor atau detektor radiasi, yang dimana terhubung langsung dengan interface Sense Workshop 75 interface yang ini. Dan yang paling penting aplikasi Pasco Capstan. Kemudian selanjutnya ada mika atau plastik ya, yang ketebalannya 0,16 cm. Kemudian ada timbal. Timbal ini ketebalannya sama 0,16 cm. Dan ada 3 buah holder atau pegangan untuk komponen-komponen lainnya. Kita juga butuh alat ukur ya, jangka sorong untuk mengukur berapa jarak yang kita butuhkan nanti. Dan komponen yang paling utama ini dia, sumber radioaktif. Nah, jadi di sini kita
punya beberapa sumber radioaktif ya. Tentunya kita harus hati-hati dalam memperlakukan sumber radioaktif ini. Baik, kita buka sama-sama. Di sini kita punya sumber radioaktif Ra266, berarti dia radium ya. Nah, radium ini memiliki waktu paruh selama 1600 tahun. Kemudian selanjutnya AM241, AM itu berarti americium. Dia ini memiliki waktu paruh selama 7370 tahun. Dan tentunya kalau misalkan bentuknya seperti ini aman ya. Soalnya sudah di dalam botol. Akan tetapi kalau misalkan ini dibuka seperti ini, kita pelan-pelan ya bukanya ya. Nah, jadi radiasinya itu ke sana. Jadi arah dari sumber radiasi ini harus ke sana, tidak boleh ke arah kita ya. Arahnya ke sana. Jadi jangan coba-coba untuk mengarahkan ke bagian tubuh, karena ini dapat menyebabkan penyakit ya tentunya tubuh kita. Baik, saya tutup kembali. Nah, pada hari ini kita akan melihat cacahan dari satu sumber saja, yaitu americium ya. Jadi kita akan menggunakan americium ini. Baik teman-teman sekalian, langsung saja kita ke praktikumnya. Langsung saja kita melakukan pencacahan radioaktif menggunakan sumber radiasi americium. Kita buka dulu seperti ini. Setelah dibuka, kita langsung pasang di holder dengan jarak 2,5 cm dari detektor. Percobaan ini kita lakukan dengan waktu 1 menit 30 detik. Dan selanjutnya percobaan kedua, kita menggunakan shielding berupa plastik. Kita pasang dulu di holder. Plastik ini ketebalannya 0,16 cm. Kita letakkan di antara sumber radiasi dan detektor. Kemudian kita menambah ketebalan dengan menambahkan plastik mika di antara sumber radiasi dan detektor ini. Dan perlakuan yang sama kita berikan terhadap shielding yang berbeda yang berupa PB atau sering disebut dengan timbal. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana caranya menggunakan aplikasi Pasco Capstone. Ini merupakan tampilan utamanya. Kemudian kita klik hardware setup. Jika interface yang kita gunakan telah terhubung, maka terbaca secara otomatis seperti ini. Kemudian selanjutnya kita klik channel 1 analog, kemudian memilih Geiger counter sesuai dengan sensor yang akan kita gunakan. Jika setelah seperti ini, maka detektor yang kita gunakan telah terhubung. Selanjutnya kita klik lagi. Setelah itu kita drag histogram, karena di sini kita menggunakan histogram, kemudian memilih select measurement, yaitu Google Count. Nah, setelah seperti ini, jangan lupa mengeset frekuensi yang akan kita gunakan. Dalam hal ini kita menggunakan 10 Hz. Kemudian perekaman dapat langsung kita lakukan dengan menekan tombol merah. Baik, langsung saja kita melakukan pengambilan data. Oke teman-teman sekalian, proses pengambilan data sudah kita lakukan, dan bermain-main dengan nuklir juga kita sudah lakukan. Nuklirnya sudah saya amankan ya di lemari. Kemudian untuk pengolahan datanya saya akan jelaskan seperti ini. 1, 2, 3. Oke teman-teman sekalian, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara pengolahan data yang akan kita lakukan pada laporan praktikum ini. Nah, di sini sudah ada 3 data ya. Ada cacahan
selama 1,5 menit, kemudian ada Mita dengan shielding Mika, kemudian ada juga data dengan shielding timbal. Yang pertama saya akan bahas dulu cacahan terhadap lama waktu. Nah, teman-teman sekalian, di sini ada sekitar 900 data ya, 900 data, di mana perekaman ini dilakukan selama 1 menit 30 detik atau 1,5 menit. Jadi teman-teman sekalian silahkan nanti membagi data ini dalam 3 jenis bagian, yang dimana ada waktu 30 detik, ada 1 menit, dan ada 1,5 menit. Nah, seperti ini 30 detik ya. Kalian nanti silahkan membuat histogram sampai 30 detik, kemudian buat lagi histogram dari menit pertama tadi, dari awal sampai ke 60 atau 1 menit, dan seterusnya seperti itu. Setelah itu, teman-teman sekalian tentukan nilai rata-rata atau min cacahan untuk setiap hasil perekaman. Jadi setelah buat data histogram tadi, data histogram itu seperti ini teman-teman. Nah, jadi ini merupakan data histogram perekaman selama 1 menit 30 detik. Jadi nanti grafik yang terakhir itu hasilnya harus seperti ini. Nah, kalau misalkan grafik yang pertama mungkin di daerah sini, terus yang kedua mungkin di daerah sini agak naik sedikit, dan yang grafik ketiga, nah dia bentuknya seperti ini. Jadi grafik histogram ini silahkan dibuat seperti ini ya. Setelah itu tentukan rata-rata cacahan untuk setiap hasil perekaman. Contohnya tadi rata-rata dari waktu cacahan sampai 30 detik, kemudian waktu cacahan sampai 1 menit, dan waktu cacahan 1,5 menit. Kemudian setelah itu tentukan standar deviasi untuk setiap hasil perekaman. Jadi dari hasil perekaman yang 3 tadi, grafik yang 3 tadi, silahkan tentukan standar deviasinya. Kemudian percobaan yang kedua yaitu percobaan radiation shielding ya. Nah, di sini sudah ada datanya. Jadi perekaman ini kita lakukan pada jarak 2,5 cm ya. Jaraknya sama tadi yang data pertama. Nah, di sini ada ketebalan Mika 0 cm, artinya dia tidak ada Mika. Kemudian ada ketebalan Mika 0,16 cm, artinya ada 1 lembar Mika. Kemudian ketebalan 0,32 cm, artinya ada 2 lembar Mika. Silakan teman-teman sekalian membuat kurva jumlah cacahan N terhadap ketebalan shielding dan menggunakan persamaan seperti ini. Kemudian hitung koefisien atenuasi dari kurva tersebut. Lakukan untuk jenis bahan shielding yang berbeda. Nah, jadi ini 2 jenis shielding ya. Kalau yang ini timbal, kalau yang ini tadi Mika. Data ini akan saya kirim melalui driver, nanti bisa diakses di deskripsi pada video ini. Itu tadi untuk pengolahan datanya. Selanjutnya untuk pembahasan, teman-teman sekalian bahas tentang pengaruh lama cacahan, kemudian pengaruh ketebalan jenis bahan Mika ataupun timbal. Kemudian yang kedua silakan membahas data. Terus selanjutnya prinsip kerja dan aplikasi. Kemudian untuk laporan praktikumnya sendiri jangan lupa mengirim sesuai dengan ketentuan yang disediakan ya, seperti subjek, waktu, dan segala macam. Teman-teman sekalian bisa baca di deskripsi nanti. Kemudian untuk datanya silahkan diakses juga di deskripsi. Oke teman-teman sekalian, mungkin itu saja praktikum kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa jaga kesehatan dan dijaga amal-amal ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini. Jika ada kritik dan saran, silahkan dicantumkan di kolom komentar. Kemudian kalau ada pertanyaan, silahkan juga cantumkan di kolom komentar. Jangan lupa like video ini dan subscribe channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
seharusnya